Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Materi yang akan kita pelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Terlebih dahulu, kita harus memahami apa itu kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Lalu pertanyaannya, mengapa negara disebut sebagai organisasi kekuasaan? Negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena negara memiliki banyak kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Ada dua tokoh yang berpendapat tentang macam-macam kekuasaan negara, yaitu John Locke dan Montesquieu. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, yang kita kenal dengan teori trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurna dari pendapat John Locke. Berikut penjelasan dari pendapat John Locke dan Montesquieu terkait macam-macam kekuasaan negara. John Locke menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, ada 2 konsep kekuasaan negara, yaitu pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Yang pertama, pemisahan kekuasaan atau separation of power, yaitu lembaga pemegang kekuasaan negara, dalam hal ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain. Artinya, lembaga pemegang kekuasaan terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi atau kerjasama. Yang kedua, pembagian kekuasaan atau division of power, yaitu kekuasaan memang dibagi dalam beberapa bagian, dalam hal ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi di antara pembagian tersebut ada kerjasama satu sama lain. Artinya, dimungkinkan bahwa di antara bagian-bagian itu ada koordinasi atau kerjasama antara lembaga yang satu dengan yang lain. Dari kedua konsep kekuasaan tersebut, apa konsep kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Negara Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan, karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi atau kerjasama antara satu sama lain. Bukti bahwa Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan seperti ketika Presiden ingin mengajukan rancangan undang-undang atau rancangan APBN, maka Presiden tidak bisa berdiri sendiri. Presiden harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu pula sebaliknya. Bukti yang lain,
Jika Presiden hendak memberikan grasi kepada terdakwa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, maka Presiden dalam memberikan grasi harus mendapatkan persetujuan atau konsultasi dengan Mahkamah Agung. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Dalam hal ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Artinya, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen, di mana klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari 3 kekuasaan, dalam hal ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 penambahan kekuasaan, dalam hal ini konstitutif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kalau kita mengkaji pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa lembaga-lembaga negara di Indonesia secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok pemegang kekuasaan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain 1. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. 2. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. 3. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. 4. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif. 5. MA atau Mahkamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. 6. MK atau Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. 7. KY atau Komisi Yudisial adalah lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. 8. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. Materi kita pada kali ini sudah selesai. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk kalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.